Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yuliana, NIM 19.300.27. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembinaan sumber daya manusia dan kepuasan kerja. Nah, suatu pembinaan merupakan upaya mengubah sikap atau attitude yang kurang baik ke arah sikap yang lebih baik, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Proses pembinaan sumber daya manusia haruslah dilakukan secara terus-menerus, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang mendarah daging bagi karyawan itu di dalam melaksanakan tugas-tugas di suatu instansi pendidikan tempat dia bekerja. Melakukan pembinaan sumber daya manusia amat penting bagi suatu instansi yang menghendaki cepat dan terjaminnya kelancaran jalannya instansi dalam mencapai tujuannya. Kepuasan kerja yang dasarnya menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan seseorang pada pekerjaannya ketika merasa puas atau tidak. Nah, disiplin kerja merupakan praktek secara nyata para pegawai terhadap perangkat peraturan yang terdapat dalam suatu organisasi. Nah, dalam hal ini disiplin tidak hanya dalam bentuk ketaatan kerja, melainkan juga tanggung jawab yang diberikan oleh organisasi. Berdasarkan pada hal tersebut diharapkan efektivitas pegawai akan meningkat, bersikap serta bertingkah laku disiplin. Loyalitas atau kesetiaan merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya dan organisasi atau perusahaan. Nah, kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi dalam maupun di luar pekerjaan dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab. Pembinaan hubungan kerja seperti ini perlu dibina agar para karyawan saling bekerja sama dan membantu dalam pencapaian tujuan instansi. Hubungan kerja tidak hanya bersifat formal kedinasan, tetapi juga tidak kalah pentingnya hubungan batin yang bersifat non-formal. Nah, pembinaan moral dan kegairahan kerja pada sumber daya manusia perlu dilakukan secara kontinu agar mereka menjadi terbiasa mempunyai semangat kerja yang tinggi dan penuh gairah. Nah, dengan kondisi tersebut, para karyawan diharapkan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan kreatif. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari ketidakpuasan dan kepuasan karyawan dalam bekerja pada perusahaan, dan bagaimana cara karyawan memberitahu ketidakpuasan kepada pimpinannya. Jadi yang pertama, dampak dari kepuasan yaitu semangat kerja tinggi atau turnover tinggi, tingkat absensi rendah, produktivitas tinggi. Nah, dampak dari ketidakpuasan yaitu semangat kerja rendah atau turnover rendah, tingkat absensinya tinggi, produktivitas rendah. Nah, cara penyampaian ketidakpuasan adalah saat perusahaan melakukan pengukuran kepuasan kerja dengan baik, rating scale, interview, critical incident. Nah, di situ karyawan dapat menyampaikan ketidakpuasan kerja pada pimpinan perusahaannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.